Sobat Leader di mana saja Anda berada, kita berjumpa di penghujung tahun 2022. Kita akan segera memasuki 2023, tahun yang baru, tahun yang penuh tantangan, dan kita akan mengevaluasi atau melihat kembali ke belakang apa sih yang sudah kita buat satu tahun sebelumnya, dan kita akan mencoba memprediksi atau melihat tantangan di tahun depan ini. Dan saudara, di hadapan saya hari ini saya coba mengajak teman saya, Dr. Hendrajit. Selamat datang, Pak Hendrajit. Ya, sama-sama Bung Freddy. Waduh, terima kasih undangannya nih. Ya, saya coba mengajak beliau. Kebetulan saya dan Bung Hendrajit ini sama-sama alma mater. Perjuangan awal kita kuliah di Akademi Hubungan Internasional tahun 1983. Dan di sini juga mungkin kita coba mengingat kembali perjuangan awal kita mulai kuliah, dan banyak teman-teman kita yang mungkin sudah pensiun juga di era kita ini. Apalagi kalau TNI Polri ya. TNI Polri udah masuk pensiun ya. Pensiun 58. Bung Hendrajit sekarang fokus pada bidang militer dan geopolitik. Sementara saya juga fokus di bidang politik dan media. Dan kita dua punya kajian-kajian menarik. Bung Hendrajit, reformasi udah mau setengah abad. Apa yang Anda bisa petik dari perjalanan ini? Wah, ini memang panjang kalau diceritakan, tapi intinya ini kan ada visi misi bangsa yang seharusnya 98 seiring Pak Harto lengser itu diikuti dengan reorientasi untuk menegaskan kembali visi-visi bangsa yang tentunya kepada Pancasila dan khususnya pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Sebenarnya yang dua pokok itu ya. Kalau pasal Pak UUD 45-nya itu sendiri, khususnya batang tubuh kan itu derivat ya, turunan. Tapi intinya kan di pembukaan Dasar 45 yang memang di dalamnya penegasan pada 5 sila itu. Jadi bahwa visi bangsa kita itu adalah nasionalisme tapi dengan penegasan anti kolonialisme dan anti imperialisme. Terus yang kedua sosialisme walaupun tidak dalam arti ortodoks seperti di Cina atau Moskow atau Eropa Barat, itu menjadi ide alternatif yang karena yang mengingat nasionalisme kita anti kolonial itu mau nggak mau, kalau Bung Karno bilang kan bapak kandungnya itu kan kapitalisme, jadi pasti nggak mungkin dong kita anti kolonialisme tapi pro liberalisme, pro individualisme, pro pasar bebas. Nah, yang ketiga adalah kearifan lokal itu dalam arti religiusitas dan budaya lokal yang bersenyawa itu juga menjadi bukan hanya tuntunan tapi alas dari menghadapi modernisasi maupun globalisasi yang memang di belakangnya potensial mendompleng kepentingan bahwa kekuatan modal besar itu. Nah, ini yang waktu Pak Harto lengser justru jadi celah karena nggak ada penegasan itu, malah yang muncul kemudian pokoknya yang apa-apa beda sama Pak Harto jadi antitesis yang dianggap benar. Nah, termasuk multiparty sistem, demokrasi, segala macam langsung diinikan tanpa dikaitkan dulu ke visi misi. Jadi akhirnya malah demokrasi itu jadi celah pintu masuk terbangunnya konfigurasi atau formasi global yang kemudian dijabarkan di politik lokal kita, yang cilakanya karena visi misi belum jadi acuan yang tegas, koncoisme yang jadi pedoman di dalam rekrutmen partai. Akhirnya model partai juga, cuman bedanya seakan-akan dari bawah atau seolah-olah demokrasi, tapi perekrutan misalnya yang cocok sama konco-konco atau big boss, atau yang mungkin sesama ITB connection atau sesama UGM atau mungkin keluarga atau whatever lah ya. Nah, sementara ini jadi hotspot dari kepentingan-kepentingan yang sebenarnya bersenyawa antara kepentingan
kapitalis korporat asing dan konglomerasi lokal yang itu terjabar di produk-produk hukum. Nah, ini yang saya kira banyak terlepas presiden mulai dari Gus Dur sampai Jokowi itu masih sangat diwarnai masalah yang complicated itu gitu. Nah, ini yang saya kira titik rawan kalau bicara evaluasi kritis akhir tahun ya maupun perakhiran keadaan. Saya kira bingkai ini yang harus jadi dasar baik penilaian kritis selama setahun terakhir ini maupun kemungkinan 2023 ini, Bung. Iya, menarik. Saya kalau boleh kasih, pernah kita ketemu Presiden Jokowi, teman-teman dari Dokter Politik UI. Sederhana aja kita menyampaikan bahwa ada ada semacam penyimpangan terhadap implementasi visi bangsa. Visi masa. Ya. Visi bangsanya kita kalau Presiden Jokowi bilang kita mau ke utara, ada yang mau ke selatan, gitu kan. Jadi nggak ketemu, ya kan. Tapi kenapa sampai hari ini kita masih ragu dengan keputusan yang kita ambil? Apakah ini kalau menurut Laksamana itu kan kayak salah kaprah. Salah kaprah itu persoalan ideologi. Kita punya Pancasila, tapi kita kayaknya menganggap dia kecil. Amerika menganggap demokrasi itu dan sebagai pilar yang harus ditegakkan bukan di negaranya saja tapi seluruh dunia. Sehingga siapa yang melakukan disoroti pelanggaran HAM, presidennya pun bisa di-impeach. Atau bagaimana membuat supaya rakyat itu meng-impeach presidennya. Nah, ini bagaimana supaya kita bisa kokoh dengan visi bangsa itu? Ya, saya kira poin menarik Bung Freddy tadi justru di soal Pancasila itu ya. Jadi Pancasila itu bukan sekedar yang dulu saya ingat Bang Buyung Nasution menyebutnya guiding principle. Itu nggak cukup kalau sekedar itu, karena Pancasila itu ekspresi dua hal sebetulnya. Ekspresi peradaban bangsa, dan khususnya itu di sila pertama dan sila keempat dan sila ketiga. Nah, yang kedua ekspresi isme ideologi, yaitu sila kedua sama kelima. Nah, itu tidak pernah ada pembahasan yang jujur, terbuka, dan belak-belakan. Jadi kadang-kadang kalaupun itu justru sering menjadi dasar konflik, tapi nggak terus terang. Jadi kadang-kadang dibungkus hal isu lain gitu. Nah, padahal kalau kita lihat kenapa saya sebut ekspresi peradaban bangsa, ya kalau yang sila pertama bukan sekedar soal agama saja, bahwa bangsa ini itu dalam natur kulturnya, kalau Soekarno bilang itu memang selalu bersenyawa antara kondisi budaya lokal dan keagamaan itu bersenyawa, dan itu selalu bukan hanya religius tapi spiritual gitu. Nah, itu sudah jelas dari bumi kita itu topografinya itu memang kayak gitu. Nah, yang kedua tentu saja yang ketiga persatuan Indonesia, tapi itu kan nggak hanya sekedar suatu jargon politik, itu merefleksikan kodrat geopolitik yang menyatukan kita, dari yang disebut Sabang sampai Merauke itu kan retorikanya, tapi intinya kan itu kondisi geografis yang disatukan, yang Bung Karno bilang nggak hanya cukup Otto Bauer hanya sekedar senasib sepenanggungan atau sejarah, tapi juga nggak cukup sekedar common desire atau keinginan bersama. Harus ada tempat, harus ada wadah, dan wadah itu di peta itu udah jadi kodrat memang dari ujung Aceh sampai Merauke. That's geopolitik. Geopolitik, itulah makanya geopolitik, kodrat geopolitik. Benar. Jadi kayak kenapa Bung Karno, saya juga ngobrol dengan Pak Guntur, Soekarno Putra, dan beberapa tokoh yang lain. Kayak disertasinya Pak Hasto Kristianto. So, kenapa Bung Karno ngotot ambil Papua? Bahkan Malaysia yang sekarang Malaysia. Itu Sabang, Sarawak itu, kenapa dia nggak mau? Karena itu sama kayak Rusia dan Ukraina hari ini, gitu ya. Dan dia nggak mau ada negara lain yang masuk di situ, menanam nuklir di situ atau menjadi ancaman bagi dia. Nah, jadi Bung Karno sukses mengambil Papua, ya kan? Entah dia komunikasi dengan Amerika, Kennedy bagaimana,
Dia datang beberapa kali ke sana, saya kira arahnya itu bagaimana supaya Papua nggak boleh lepas dari republik ini. Jadi intinya di ekspresi peradaban bangsa itu sudah nggak ada masalah sebetulnya. Karena kalau nggak kita udah kayak Rusia dulu, Soviet. Buktinya itu jadi built-in resistance yang sampai hari ini alhamdulillah kita masih utuh gitu. Tapi yang jadi problem justru yang isme ideologi itu nggak pernah ada penegasan. Bahkan ada satu ilusi bisa kok pasar bebas, persaingan bebas, free fight liberalism itu bisa sebagai ibarat tanah subur bisa membuai yang namanya Pancasila. Nggak mungkin, karena itu yang jadi problem. Karena isme ideologi itu, keadilan sosial itu udah jelas di alinea keempat, ini kita bicara pembukaan debat 5 sekarang ya. Memajukan kesejahteraan umum, udah jelas itu bukan persoalan ekonomi toh, ada sosial budaya di situ, ada sosio politik di situ, ada pertahanan keamanan. Jadi memajukan kesejahteraan umum. Nah, mencerdaskan kehidupan bangsa jelas peradaban itu, kebudayaan yang jelas progresif gitu. Nah, sama ikut serta dalam perdamaian dunia yang sekarang mengilhami jadi politik bebas aktif sampai hari ini. Nah, itu sudah jelas kemudian ditegaskan ke 5 sila walaupun nggak disebut Pancasila, tapi kan berdasarkan ketuhanan manusia terus sampai keadilan sosial. Artinya isme ideologi kita itu sosialisme yang berwatak Indonesia itu bukan sekedar jargonnya Soekarno, itu Bung Karno hanya sekedar memotret dan mendokumentasikan bawah sadar masyarakat kita dari Sabang sampai Merauke itu. Nah, itu harusnya waktu 98 kalau memang kita mau mengkoreksi Orde Baru yang misalnya penyimpangan itu harusnya itu dulu gitu. Terlepas nanti sistem demokrasinya bisa aja seperti yang sekarang ya, tapi sudah konfigurasi dan formasinya itu memang pro rakyat gitu. Nah, ini yang sekarang koncoisme, feodalisme itu walaupun bukan lagi model Raden Mas Kanjeng Tumenggung, tapi udah profesor doktor, ini pengusaha itu tetap tapi mindsetnya feodal gitu. Kita masuk di era sekarang sudah 77 tahun Indonesia merdeka, kita reformasi sudah hampir 25 tahun. Konstitusi kita sudah berubah, ya kan? Semua yang ditulis itu kan, kita hanya sampai pada menyalahkan kalau keadaan begini dianggap Bung Karno juga begitu, Pak Harto juga begitu. Jadi seolah-olah melegitimate bahwa ya kita bisa begitu juga kan, sudah ada terdahulunya begitu. Nggak bisa kan, ini harus kan harus betul. Sudah aturan sudah berubah. Yang terjadi itu seolah kita bekerja ikut naluri, akal kita enak di mana, kita lakukan. Apalagi dia memegang kekuasaan, mungkin presiden sudah ikuti garis konstitusi, tapi ke bawah-bawahnya ini kan presiden kan tanda tangan, ya kan? Kita lihat beberapa kali presiden harus tarik kembali keputusannya karena mungkin dia tidak baca jelas kalau ketika diprotes rakyat ada public pressure ya. Nah itu di sini makanya jadi nggak maju-maju kalau selalu menyalahkan dulu penguasa sebelumnya juga begitu. Dan sekarang ambil satu pelajaran kan dari Cina yang dari terpuruk, sebetulnya sama kita 60-an juga terpuruknya kan. Terus dia bangkit sampai akhirnya bisa setara bahkan potensial mengungguli negara-negara yang dulu mempecundangi Cina. Deng Xiaoping begitu ambil, nggak ada tuh pernah ngelek-jelekin Mao Zedong, tapi tindakan-tindakan sudah jelas kontra itu. Dengan misalnya visi misinya dulu yang menarik ini mau memodernisasikan kembali masyarakat sosialis berwatak Cina, itu menarik. Pertama memodernisir masyarakat sosialis, artinya bukan yang di luar sosialis. Jadi jelas iman perjuangannya itu. Tapi dia berwatak Cina, artinya nggak ortodoks. Sosialisme itu iman kita, tapi kita harus terbuka. Kemajuan apalagi dia makanya di istilah dulu nggak penting kucing putih atau itu, yang penting nangkep gitu. Itu banyak orang Barat memandang itu kompromi ke kapitalis, berarti tidak. Itu hanya mau menggambarkan sosialisme itu jangan kacamata kuda gitu. Dan kemiskinan itu bukan bawah sadar untuk dilestarikan, diperangi atau dibasmi gitu, eradicating poverty. Nah, itu yang jadi dasar dia mengembangkan 4 program modernisasi.
yang ini tidak ada kata ekonomi satupun, Bung Freddy. Jadi industri, pertanian, iptek, jadi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pertahanan keamanan. Nggak ada satu kata ekonomi pun dalam program itu. Tapi apa hasilnya sekarang? 3.000 triliun US dollar devisa negara. Jadi itu buah ekonomi itu. Tapi apa artinya? 4 komponen ini adalah dasar menyusun strategi kebudayaan yang sebetulnya mengkontra dan mengkoreksi tindakan-tindakan atau cara pikir Mao Zedong yang walaupun dalam beberapa hal positif di mata Deng, tapi banyak hal kontraproduktif ya. Jadi tidak ada nyala-nyala kan, tapi bikin sesuatu yang baru gitu, yang akhirnya menggambarkan ternyata Cina bisa dengan cara sosialisme tanpa model Barat bisa maju. Nah makanya kayak India, wah boleh juga diinspirasi walaupun tentunya dalam karakteristik India sekarang gitu. Begitu juga Venezuela, terus apa? Brasil itu mikir. Nah, ini yang kalau di kita selalu entah kenapa di mana saja selalu menyalahkan, terus selalu apa ya, penjajahan realita sudah jelas kita emang dijajah 3 abad lebih sama Jepang. Tapi kalau Cina dia belajar dari, ya ini menarik, selain bangsa yang besar itu apa menghargai pahlawan, tapi Cina ini menarik, belajar dari kesalahan para leluhurnya dulu. Nah dulu kenapa misalnya tanpa kayak model Belanda bisa menjajah Cina secara fisik, kayak di Cina cukup hanya menguasai 11 pelabuhan, berarti dia punya visi geopolitik dalam membaca yang namanya jalur sutra. Nah itu yang belakangan Cina sadar, wah kurang ngajar gini. Nah itu dia counter sekarang obor, BRI, artinya Barat sekarang kelimpungan. Menarik nih. Tapi saya kira kita harus break ya. Sesi berikut. Sobat Leader, kembali kita bersama dengan Bung Dr. Hendrajit, pengamat geopolitik dan militer kita, yang saya kira banyak yang mengakui pemikiran-pemikiran dan analisis-analisis beliau, kajian-kajian beliau dalam banyak hal terhadap isu-isu geopolitik. Saya ingin, Bung Hendrajit, tadi sudah kita udah panjang lebar ya, saya ingin coba membuka diskusi kita dalam 3 hal soal visi bangsa ini, dalam 3 hal, misalnya masalah geopolitik, juga masalah demokrasi, dan masalah militer. Karena kemudian Anda juga kajian militer. Kalau dari sisi visi bangsa, tadi kaitan dengan geopolitik, saya kira Anda sudah panjang lebar ya. Dia Cina, bagaimana Cina memainkan cara bangkit dari keterpurukan. Ya, dan kalau kita masuk lagi sedikit, mereka juga kenapa mempertahankan Xi Jinping sampai merubah konstitusi, memperpanjang jabatannya? Karena mereka pikir dia pas gitu loh, Cina ya. Mayoritas hampir semuanya setuju gitu ya. Ketika juga Rusia, tapi itu tidak baik banyak dalam demokrasi, tidak menarik, dan tidak menarik. Orang-orang pro dem di sana pasti berontak. Tapi berapa banyak sih mereka? Kayak di Indonesia juga, kita ini memasuki tahun politik, ada isu-isu perpanjangan Jokowi, ada isu. Memang kadang-kadang pikir-pikir dalam banyak hal dan banyak diskusi dengan beberapa tokoh, ada pro kontra juga. Ada yang saklek, nggak bisa, ini sudah konstitusi gitu loh. Tapi ada yang bilang konstitusi kita kan dari dulu tidak mengenal 2 periode, kita bisa terpilih kembali. Ya itu dulu ya kan. Tapi perjalanan implementasinya kan pelanggaran. Jadi saya pikir, dalam pikiran saya, kan parlemen itu sekitar 500 orang, itu kan harusnya 560 itu kan harus mampu. Bahkan presiden pun kalau dia nggak menjalankan tugas dengan baik, bisa di-impeach di tengah jalan. Benar nggak? Itu, ini gimana melihat visi bangsa dan kaitan dengan geopolitik dan demokrasi kita?
Ya itu tadi Bung Freddy menarik. Masa 560 tidak bisa membuat satu keputusan kolektif dan menyikapi hal seperti ini. Ya, itu tadi kembali kepada awal saya. Ini yang 560 ini terlepas pasti ada yang oposisi, ada yang koalisi pemerintahan. Visi misinya itu memang sama enggak nilai dasar ininya. Terus kedua, apa memang merupakan barisan gitu kan. Nah, kalau saya lihat karena ini tadi produk dari satu yang masih vakum visi misi. Dulu, kita ini partai-partainya kan visinya kan semua harus punya visi bangsa kan? Iya. Bukan visi partai kan? Visi bangsa, visi Walaupun bangsa. visi partai, Walaupun tapi visinya partai, iya, bangsa kan? Iya. Dia visi partai itu pendek, Iya. tapi Iya. visi partai menang election, Iya. tapi visi bangsa kan harus tetap menjadi Iya. pedoman. Jadi kalaupun bertarung atau berbedaan itu kan di strategi. Tapi ini problemnya kan di visi misinya ini belum clear ini. Oh, Nah, itu yang makanya menjawab soal-soal yang sebetulnya sangat menyangkut sistem ya, kayak 3 periode atau apa segala itu akan sulit dijawab. Karena kalau bicara kayak Anda tadi nyinggung soal Jinping ya, atau Putin, ada dinamik dari dua negara besar ini yang kemudian solusinya itu seperti itu. Bukan karena mengkultuskan. Amerika juga dulu pernah kan sampai 3 periode di Jalan Delano Roosevelt. Roosevelt kalau tidak meninggal di tengah jalan itu 3 periode ya. Padahal ketentuannya kan juga 2. Nah, jadi ada dinamik yang memang tekanan begitu kuat ya dalam diri Soekarno, dekret 5 Juli 59 yang kemudian Soekarno itu menjadi satu simpul yang sebenarnya mencerminkan atau memancarkan kebutuhan revolusioner dan sekaligus kekuatan nasionalis yang melihat bahaya. Ada pertama soal kemungkinan jadi federal, jadi RIS atau dibayang-bayangi hasil KMB yang memang merugikan Indonesia. Nah, itu yang membuat resultantenya kembali ke Departima yang Soekarno menjadi makin kuat gitu. Tapi itu adalah bukan mau Soekarno, maunya Nasution kan apa yang namanya 5 Juli. Nah, itu satu. Soeharto pun walaupun kemudian dia jadi absolut juga lahir dari satu dinamik yang kita tahu sendiri. Bung Freddy pasti mempelajari bagaimana proses 65 terus sidang MPRS yang melahirkan Nasution jadi ketua MPRS yang kemudian melegalisir Super Semar yang awalnya Soeharto untuk itu menjadi pejabat presiden yang itu kemudian jadi pemimpin absolut juga. Lepas kemudian dalam perkembangan terakhir menjelang lengser itu ada pembusukan, yaitu soal lain. Tapi itu juga lahir dari satu situasi yang memang bukan juga mau Soeharto awalnya, tapi dia memang menjadi absolut. Nah, di era pasca reformasi kan tidak ada reasoning itu. Jadi itulah yang kemudian masalah 3 periode apa jadi ditangkapnya tiada lain ambisi kekuasaan. Iya. Jadi kelompok yang prodem yang mengambil supaya merasa kengeriannya. Iya. 32 tahun Soeharto memerintah dengan segala dinamikanya. Lalu mereka tidak bisa, pokoknya harus ya kan. Tapi kita tarik lagi ke Pancasila. Kenapa? Saya pernah bertanya pada Prof. Jimli, kalau gitu kenapa waktu itu tahun 45 itu menjadi perhatian para pengambil keputusan politik waktu itu ya? Kalau itu memang penting. Ternyata, yang terkait mana nih maksudnya? Kayak masa jabatan presiden yang boleh gini dipilih kan, kembali itu alasannya kan waktunya sangat singkat. Tapi saya pikir-pikir gimana supaya dia bisa model Indonesia gitu loh. Cara memilih presiden yang model Pancasila, model musyawarah mufakat, model-model yang memang nature-nya Indonesia, gimana itu? Nah, itu makanya kembali saya katakan salah satu ekspresi peradaban bangsa di Pancasila kan sila keempat, musyawarah untuk mufakat. Itu musyawarah mufakat, walaupun nanti bisa aja jabaran sistemnya demokrasi kayak sekarang juga, misalnya multipartai atau duipartai. Itu musyawarah itu bukan perdebatan, bukan diskusi tanpa ujung pangkal, tapi dialog yang bila mana perlu memang berbeda pendapat itu dimencuat, tapi dasar spiritnya adalah dialektika, bukan kontradiksi. Betul. Nah, itu justru ide-ide baru, ledakan inovasi kreasi itu ya seperti kayak
BPU PKI dan rapat PPKI tahun 45 itu yang melahirkan Pancasila UUD 45 kan itu dari ledakan kreativitas inovasi yang nggak dibayangkan orang gitu. Tapi kan dari mana? Dari musyawarah yang minimal yang panitia 9 itu kan yang dipimpin Soekarno, Hatta, terus ada Ratu Langi, ada Latu Harhari, ada Wahid Hasim. Lahirlah itu. Nah, itu yang missing link sebenarnya. Spirit musyawarah itu. Jadi akhirnya apa-apa itu harus voting, apa-apa ini yang ada hal yang sebetulnya kalau untuk yang strategis memang harusnya dihindari. Sementara kebalikan Cina dengan era kemajuan sekarang itu, Bung Freddy, di level-level kabupaten atau kota yang sifatnya tidak strategis tapi teknis itu di voting, nggak apa-apa itu. Artinya padahal itu sentralisme demokrasi yang model masih komunis, itu aja sudah membuka ini. Artinya kita justru kebalik. Hal-hal yang strategis di voting kan. Iya. Jadi saya melihat ya, kayak dulu pernah eranya Presiden Israel saya kan di era Mega itu, bahwa Mega minta supaya pendekatannya musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat. Soal amandemen konstitusi itu dalam beberapa hal strategik, bukan voting. Bukan voting. Nah, jadi tapi banyak yang protes juga kan. Banyak yang protes juga soal harus voting gitu. Harus voting. Nah, kalau voting kan lihat mayoritas. Mayoritas. Kita ingat waktu tahun 55 sidang konstituante. Kan kenapa dekret itu keluar karena deadlock mulu kan. Voting munculin 3 ideologi ini, Pancasila, Islam dan ekonomi atau itu muncul voting dan ada. Nah, di situ akhirnya Soekarno melihat dan Nasution melihat ini harus dekret. Karena itu tadi hal-hal yang strategis kalau diputingkan ya bicara ekstrimnya negara, agama atau nasionalis. Yang menang siapapun yang menang itu mengandung kekalahan gitu. Nah, makanya dekret selain memang bukan sekedar jalan buntu konstituante ya, tapi ada hal-hal yang saya tadi bilang. Ada banyak contoh-contoh pelaku sejarah yang memang di bawah permukaan melihat ini persoalan yang lebih krusial antara mau skema RIS dipertahankan atau skema negara kesatuan yang proklamasi 17 Agustus. Nah, kebetulan kelompok ini yang bisa mendesak Soekarno udah didekret. Ya memang pemantiknya konstituante, tapi ada hal yang lebih strategis supaya artinya bahasa ekstrimnya revolusioner untuk menghadapi menangkal kelompok kontref ini kan. Nah, itu dekret. Jadi ada satu yang bukan soal ambisi kekuasaan. Nah, memang implikasinya itu tadi musyawarah mufakat itu dijalankan betul di era-era itu. Ada semacam ada semacam ambisi atau semacam kalkulasi dari kelompok mayoritas bahwa dan dulu itu ada kelompok mayoritas Islam, kemudian ada nasionalis, jadi ada sosialis dan sebagainya. Dan komunis waktu itu PKI kan dia dapat suara juga cukup signifikan nomor 4 kan tahun pemilu 55. Dan kita lihat walaupun dia memilih Pancasila, mungkin PKI memilih Pancasila mungkin, tapi itu bukan berarti tekanan untuk hati-hati dengan PKI ini. Lalu Soekarno bagaimana men-skip PKI, tapi Soekarno tetap melihat ini sebagai demokrasi, satu sistem demokrasi yang tidak boleh satu partai pun yang kalau dia tidak benar-benar tidak melakukan kesalahan yang fatal atau dibuktikan dengan secara hukum, dia bisa dibubarin kan. Nah, itu solusi yang 5 Juli 59 sebenarnya kalau Bung Freddy perhatikan, apalagi dulu di kuliah-kuliah politik pasti pelajari, justru yang benih-benih yang dibangun untuk akhirnya ujung pada 5 Juli 59 dekret itu adalah 56 ketika Bung Karno sudah pada prinsip ini arahnya sudah akan bertentangan dengan spirit proklamasi 17 Agustus 45. Nah, makanya perkembangan muncullah dulu Juanda kan jadi kayak menteri utama, terus sayangnya terus wafat, muncullah 3 Waperdam itu kan. Tapi itu selalu solusi. Tambah lagi ada selain memang DPR karena melihat sering ricuh muncul Dewan Nasional yang sebenarnya DPR paralel tapi yang non pemilu itu juga dibangun nggak main-main. Itu ada suatu representativeness atau keterwakilan yang
tidak melalui pemilu, tapi harus diperhitungkan. Pasal 2 ayat 1 itu kan ada golongan fungsional dan Jadi sebagainya. kan banyak yang Baru justru ideal-ideal tokoh itu muncul dari sini, yang banyak terobosan itu dari situ. Ya, saya ingin bertanya ke Bung Ya, Hendrajit, masa di demokrasi, karena ada beberapa buku yang saya baca ketika 98 ada pemikiran dalam apa kajian yang saya baca itu bahwa mayoritas kan Islam di MPR waktu itu, poros tengah semuanya. Jadi kalau semua partai itu kan Islam, rata-rata mayoritas. Jadi kayaknya mudah sekali di pemilu maupun apapun mereka akan meraih semua suara. Ternyata tidak berbanding demikian. Di publik banyak partai Islam yang berguguran juga. Begitu di MPR juga banyak yang berguguran juga. Hanya poros tengah yang berhasil menggolkan Gus Dur waktu itu kan. Walaupun secara demokratis PDIP menang pemilu, dan di luar sana di dalam logika berpikir demokrasi, siapa menang pemilu dia take hold kan. Betul. Tapi ternyata Indonesia enggak, mesti lihat MPR waktu itu kan belum ada. Belum, masih yang lama Jadi di sini momen Ibu Mega nggak jadi presiden, tapi begitu mau terpilih jadi wakil presiden pun itu juga mereka berusaha tapi gagal juga kan. Ternyata ada kompromi juga, mereka mampu berkompromi juga. Jadi saya kira demokrasi ini bisa dikompromikan juga. Modelnya yang dibangun bisa sebenarnya kalau mau dikompromikan, jadi tidak harus semacam hitam putih gitu loh. Tapi tujuan nasional kan visi bangsa yang utama kan. Ya problemnya itu yang namanya poros tengah itu kan sebetulnya tidak murni dalam arti berorientasi agama. Ini kan persoalan krusial pasca pemilu pertama 299, antara Habibie yang simbolisasi kekuatan lama atau peralihan tapi masih lama, dengan Mega yang menjadi satu resultante kekuatan aspirasi baru. Tapi ada satu proses, nah ini karena oligarki ini juga masih kental itu apalagi UUD 45 itu melihat celah bahwa hasil pemilu itu tidak otomatis presiden gitu kan. Nah, itulah terjadi dinamik yang Bung Freddy akhirnya lihat sendiri, di mana Gus Dur yang tadinya itu ibarat analogi itu mendampingi calon pengantin lamaran, dianya sendiri jadi pengantin. Nah, itu yang akhirnya, dan kita dengar di hari ini kan dibuka oleh Pandana Baban soal bagaimana prosesnya itu kan jadi lucu-lucuan. Tapi lucu-lucuan itu kan, tapi kan poinnya dulu Amin Rais dan poros tengah itu kalau saya perhatikan, kebetulan saya waktu itu masih di Detik bersama Bung Eros jadi saya ngerti walaupun dari pinggir lapangan dinamiknya paham lah. Jadi Amin saya sini sebetulnya kan kaukusnya itu menarik. Jadi PDIP ada Arifin Panigoro, ada Pram dan konco-konconya yang sebetulnya ini bukan organik PDI tapi non organik, tapi merupakan channel untuk membangun kaukus dengan yang di Golkar Marzuki Darusman, Fahmi Idris, lalu P3 Hamzahas, dan PAN sendiri Mas Amin. Sementara di Rodison sudah ada ikatan antara komitmen antara Arifin Panigoro dan Mas Amin itu. Nah, itu yang makanya poros tengah itu sebenarnya basis untuk Mega membangun channel yang non partai, tapi artinya ini barisan juga selain barisan Bu Mega di PDI-nya sendiri. Nah, itu sebetulnya hanya untuk dialektika ketika Amin munculkan poros tengah itu supaya ada dinamik yang juga berkembang di internal PDIP dan Mega bisa leluasa membuat pikiran pandangan-pandangan yang aspiratif, nggak hanya murni partainya tapi dari ini. Nah, tapi Gus Dur kan masuk dengan skema sendiri yang memang walaupun 1,5 tahun tapi dan kemudian akhirnya lengser ya, tapi itu agak tapi intinya itulah. Jadi bukan persoalan Islam sama nasionalis itu enggak sih kalau saya lihat, karena walaupun memang kalau Habibie kan persoalan kekuatan lama
atau dengan kekuatan baru yang memang simboliknya di Mega sama Amin memang di dalam. Memang kalau kita lihat memang sudah selesai ya. Iya. Kayak isu perempuan waktu itu dimunculkan, Iya. itu kan menjadi menarik ya kan, Iya. dan apa namanya kalah, Iya. ya kan, dan Gus Dur waktu itu kalau kita tanda kutip, kalau konstitusi lama harusnya fraksi TNI waktu itu, TNI Polri waktu itu kan dia tidak menggolkan, Iya. karena dia taat konstitusi kan. Iya. Bagaimanapun tanda kutip mesti ada kecacatan Iya. fisik dari Gus Dur, Iya. ya kan. Tapi pada akhirnya mereka juga meloloskan. Iya. Nah, ini yang saya pikir menjadi proses di mana bagaimana ketaatan pada konstitusi juga, Iya. ya kan, harus saklek sebenarnya, Hmm. ya kan. Iya, betul. Apalagi calon-calon presiden, Iya. karena calon presiden ini dia bisa lihat dia berotot kawat atau dia berotot Iya. apa. Tapi ya itu dinamik pada waktu itu yang seharusnya kaukus itu memang kalau itu konsisten jalan, Amin poros tengah hanya dialektika untuk sekedar membuat suasana lebih ini yang sebenarnya tidak mau menjegal Mega sebetulnya. Tapi itu kemudian karena Gus Dur masuk, mau nggak mau yang disetel Amin ini juga harus dia split karena Gus Dur kemudian karena Golkar ini misalnya antara Akbar Tanjung dan Ginanjar itu kan satu grouping yang membuat akhirnya Habibie ditolak tuh apa ini. Tapi begitu persoalan Gus Dur masuk, split ini antara Akbar Tanjung dan faksinya Ginanjar, ya yang faksi Ginanjar ke Mega, sementara yang Akbar bisa ditarik oleh Gus Dur ke dalam ini, ya akhirnya hasilnya seperti itu, beda 100 itu. Tapi ya itu realita yang mungkin kita harus belajar dari banyak hal. Faksi-faksi pada waktu itu begitu banyaknya dan menarik untuk kajian ya. Kalau di era yang disruption ini, era teknologi canggih sekarang ini yang semua apapun kita gerak, ruang badan kita bisa dibaca dan kita perhatikan misalnya kayak isu tadi saya bilang isu perempuan. Mega jadi presiden yang menolak presiden perempuan justru dari P3. Tapi akhirnya ketua umumnya diangkat jadi wakil presiden. Dan itu selesai. Berarti bukan masalah ideologi, agama dan sebagainya. Hanya untuk tema itu. Ya tema. Jadi sebenarnya begitu orang menganggap tema yang kira-kira mendiskreditkan dari sisi pakai isu-isu agama atau identitas, harus ini yang memudahkan untuk berkomunikasi kayaknya. Ini entry point untuk kita berkomunikasi. Artinya ini dia sudah munculin. Mari kita komunikasikan, gitu kan? Kalau bicara akidah, yang Muldoko, dia nggak bisa masuk. Tapi isu komunikasi. Dan komunikasi waktu itu memang bisa ini kan karena itu tadi antara Hamzahas P3, Golkar Fahmi Idris sama Marzuki Darusman, lalu ya bahkan PKS itu juga dalam barisan ini, terus PDIP-nya ya Pram sama Arifin, PAN-nya Amin sama Hatta Rajasa. Jadi sebetulnya Hamzah juga resultante dari kaukus ini muncul. Jadi memang malah bisa menang, bukan bisa lagi, memang pasti menangkal isu perempuan itu karena itu. Cuman memang ada hal waktu itu yang jadi kayak sekarang orang mengangkat isu-isu perempuan, kayaknya udah nggak laku, udah nggak laku. Karena persoalannya sekarang perempuan sendiri yang harus menunjukkan perannya, ya kan? Menunjukkan peran, menunjukkan apa kompetensinya, apa dia punya legend apa, itu otomatis diterima. Jadi nggak usah khawatir lagi, udah kita lupakan isu perempuan dari isu agama. Dan perempuan ini juga menyelaraskan dengan dinamik yang berkembang kayak Mega, itu kan memang di dinamik yang pas. Dan orang sampai hari ini mengakui kepemimpinan Ibu Mega sebagai ketua umum PDIP yang lama dan keputusannya ditunggu-tunggu. Setiap gerak-geri atau langkah keputusannya Ibu Mega itu bahkan suaranya menjadi headline media. Karena yang selalu di luar kelasiman, itu yang menarik Mega ini. Kalau saya perhatikan dari zaman Orba menghadapi antitesa Soeharto terus apa. Memang konstitusional dan formalistik. Tapi ada satu hal yang kita lihat karena cara pikirnya di luar kotak ya.
dia intelektual bukan, orang yang terlalu terdidik tinggi, pendidikan tinggi tidak apa. Jadi ada intuisi-intuisi yang dia bangun yang melekat memang dengan dia punya sense of motherness ya apa, keibuan. Nah, ini yang sering tidak bisa dibaca oleh orang atau ini kecuali yang memang paham betul gitu. Nah, makanya kayak bagaimana orang selalu sinis kalau dia sering nonton film India, itu buat saya pasti ada satu yang menjadi bahan, bukan berarti ini ya. Iya, saya tertarik ketika pertama kali masuk istana. Iya. Saya adalah wartawan di Aja. Iya. Dan tahun 2001 saya ingat itu. Iya. Dan ada kata-kata Mega yang kepada saya adalah kebetulan waktu saya wartawan, dia bilang, Saudara Freddy, kalian mesti jaga kebebasan itu. Karena satu ketika pemerintah itu bisa saja bicara langsung ke rakyat, tidak lewat media lagi. Iya. Saya pikir hari ini saya pikir-pikir benar juga ya. Iya. Teknologi berkembang. Iya. Dan presiden sekarang, Putin segala macam itu, Biden, mereka bicara lewat Twitter. Udah ke rakyat sebenarnya. Padahal 2001 belum kebayang, Facebook aja masih langka. Itu nggak pakai pendidikan, nggak pakai sekolah, ya kan? Tapi intuisi yang tadi sampean bilang itu membuat, karena memang dalam teori komunikasi orang yang tidak banyak ngomong itu sebenarnya ada terbangun trust. Setiap kata yang dia sampaikan itu memberikan pesan kejujurannya itu. Ya memang kalau itu kan dengan teknologi yang memang membuat pemimpinnya bisa direct communication dengan rakyat ini. Tapi menarik itu karena 2001 Facebook, Twitter belum ada bayangan. Jadi itu yang saya bilang futuristik. Oke, tapi kita break dulu. Sobat Leader, Anda masih bersama kami. Satu diskusi akhir tahun, satu evaluasi kritis tentang visi bangsa kita dan demokrasi kita khususnya. Baik, Bung Hendrajit. Ya. Banyak yang bertanya, ada apa dengan demokrasi kita? Kadang-kadang demokrasi yang dimau itu misalnya soal masa jabatan, segala macam ya. Atau kok kayaknya bertentangan atau berbeda dengan nilai-nilai Pancasilanya. Itu menurut sampean gimana? Kalau saya karena di geopolitik hampir boleh bilang 14 tahun lah intens di kajian itu ya. Setiap keputusan strategis baik dari hulu, dari induk sampai yang derivat kayak undang-undang, peraturan apa itu, tidak melibatkan faktor geografis atau yang saya sering sebut melibatkan aspirasi geografis dalam penyusunan kebijakan atau jadi geopolitik itu tidak jadi input di dalam penyusunan kebijakan. Nah, itu sangat terasa betul mulai di pasca reformasi yang kemudian bermula dari pemilu Juni 1999 ya. Nah, kenapa itu penting? Karena di dalam karakteristik geografis itu kan ada persenyawaan antara kondisi fisik lingkungan, jadi artinya apakah daerah pegunungan, apakah daerah pertanian pedalaman, apakah maritim, itu juga ikut membentuk watak kolektif masyarakat dan apa budaya lokal yang menonjol di situ. Bung Freddy di Rote di NTT tahu betul local wisdomnya apa dan itu terkait ke karakteristik geografis apakah pertanian di daerah Bung Freddy itu atau dan kemudian itu membentuk watak masyarakat kolektif ya. Jadi misalnya Katolik di NTT itu akan beda dengan misalnya Katolik di daerah lain misalnya di Maluku atau di kota lain atau Islam di Ternate di dengan Jawa itu juga beda karena ada watak geografis yang membentuk. Nah, ini membuat sila keempat itu kalau kaitan kembali ke demokrasi dan politik ya tidak on itu ibarat tetap offline ini sila keempat musyawarah untuk mufakat padahal ini
merupakan bagian dari kodrat geopolitik di mana musyawarah mufakat itu hampir di semua kearifan lokal daerah itu jadi patokan. Di Padang, misalnya di Sumatera Barat, di Jawa sendiri rembugan, ya kan, atau apa namanya di Jawa Timur jagongan, apa itu musyawarah mufakat yang intinya itu tadi bukan untuk benturan kontradiksi. Jadi ada konteks geografis di sana ya. Tidak dilibatkan, dan itu yang membuat demokrasi kita jadi nggak otentik sekarang. Suku-suku beda-beda ya, terlalu banyak. Dan saya tertarik di sini, kenapa disertasi saya itu soal pasal 2 ayat 1 yang apa utusan golongan, utusan daerah. Kok setelah hilang lalu muncul DPD. Iya. Tapi DPD pun fungsinya tidak maksimal. Kita sekarang ini kita mau bicara trikameral, bikameral atau unikameral. Betul. Nah, jadi pasal 2 ayat 1 The Founding Fathers menempatkan sehingga ada fungsi-fungsi. Ada itu menarik. maksudnya. Wah, mungkin caranya yang tidak benar, tidak tepat karena saudaranya bupati atau istrinya bupati atau gubernur tinggal disodorin. Jadi hanya nambah suara. Yang kita lupa kalau DPD itu kan Dewan Perwakilan nih. Di kearifan kita di timur, di bumi Nusantara ini, kualitasnya itu bukan di keterwakilan sebagai utusan. Anda boleh aja wakil dari daerah Anda, tapi Anda utusan dari situ. Iya. Nah, makanya disebutnya utusan golongan dan utusan daerah. Ya misalnya gini, Sam Ratulangi itu utusan golongan. Mengingat ketokohan dia di Sulawesi. Dan sampai sekarang ini masih terngiang di kepala orang soal peran Sam Ratulangi ya. Wahid Hasim walaupun putra pendiri NU Hasim, tapi itu utusan yang bukan sekedar anaknya, karena ada bobot ketokohan. Itu yang jadi evaluasi 98 ini, evaluasi termasuk konstitusi yang sekarang sedang karena kita menjelang 25 tahun 2 tahun lagi 25 tahun reformasi. Saya kira salah satu mungkin dipikirkan kembali ya. Iya. Kayak agar kita ini punya warna. Amerika aja bikameral. Bicara Amerika kan ada 50 negara bagian, itu masing-masing negara bagian utusannya 2 orang. Dan itu nggak melalui pemilu. Tapi kan bukan, nah problem di era Pak Harto itu bukan bobot ketokohan yang muncul dari daerahnya itu, tapi penunjukan. Political appointee itu yang jadi arahnya jadi pembusukan. Karena kepentingan supaya pemilihan nanti di situ. Nah, sementara kalau kayak misalnya si negara bagian Montana atau Virginia itu yang memang bobot ketokohannya itu dari orang itu walaupun tanpa pemilu itu bisa berkali-kali itu dia terus itu karena memang mewakili bobot ketokohan di daerahnya gitu. Nah, sementara kalau di kita itu dari era Pak Harto saya lihat apalagi di paruh kedua menjelang lengser banyak penunjukan baik yang golongan maupun utusan daerah yang memang akhirnya kesetiaan kepada patron kan ke Soeharto sendiri. Sementara yang dimaksud itu apalagi kalau membaca gaya visi geopolitik Soekarno, utusan golongan daerah itu yaitu tadi untuk mewadahi bagaimana aspirasi geografis itu terwadai. Perlu dipikirkan kembali evaluasi reformasi 98 ini termasuk konstitusi soal keterwakilan utusan daerah, utusan golongan ini. Iya kan? Karena lebih efektif nampaknya di masa lalu dibanding dengan menghadirkan DPD yang sekarang. Misalnya, karena mereka sendiri juga ada beberapa anggota DPD merasa ini lembaga ada dan tiada. Itu penting untuk kontekstualisasi demokrasi, Bung Freddy, soal terutama utusan golongan. Karena sesuai tantangan di era industri atau era informasi sekarang. Kalau dulu di dalam konteks era awal kita merdeka, utusan golongan itu yang bobot kecendekiawanan ya kayak Ratulangi kan cendekiawan, Ratu Harhari itu cendekiawan, Wahid Hasim ulama yang kayak kita pikir-pikir mereka-mereka yang cendekiawan di daerah-daerah tuh mana mau dia ikut pemilu, Bos. Kan? Ikut partai, ikut pemilu kan butuh kapital, butuh modal yang tidak sedikit. Itu dampak yang sekarang ya. Tapi kalau kita lihat kembali ke utusan golongan, misalnya era Orde Baru aja sebelum mengalami pembusukan. Kalau bicara Solikin GP Jawa Barat, itu kan utusan golongan, utusan daerah ya seperti ini. Terus
M. Nur Jawa Timur itu bobot ketokohan yang kebetulan memang pernah jadi gubernur atau apa, tapi Ali Sadikin itu ketokohan, bobot ketokohan daerah itu yang seperti itu. Jadi bukan feodalisme daerah itu, ini juga belakangan ada mulai dipelintir ke sana, ini juga nggak tepat karena yang demokrasi kerakyatan sila keempat itu adalah menghidupkan kearifan lokal. Jadi sebenarnya kearifan rakyat itu bukan feodalisme atau apa ya, apalagi egosentrik kedaerahan ya. Nah, itu memang betul untuk ditata ulang dalam konteks itu tadi. Nah, kalau soal golongan, apa benar sekarang hanya representasi buat intelektual, ulama atau agamawan Kristen atau Katolik? Apa enggak ada satu aspirasi baru yang juga perlu diwadai di golongan seiring dengan abad informasi ini yang melahirkan bukan hanya aspirasi baru, juga penggolongan baru atau kelas baru. Nah, kayaknya kita kurang punya kemampuan ketika semuanya datang pada satu momen yang harus diputuskan, sehingga resources kita tuh cost politik juga mahal untuk melakukan satu perubahan. Jadi akhirnya udah lanjut aja deh gitu kan. Tahu, jadi ada yang tersisa pada bangsa itu terlalu besar ya. Kalau dipikir-pikir ya. Tapi ya tambal sulam jadi. Memang susah juga kita membandingkan dengan negara-negara lain. Negara lain itu dia walaupun negara kecil-kecil. Gampang dia membuat satu konstitusi itu gampang. Tapi Indonesia yang begini besar memang butuh waktu. Tapi jangan salah Bung Freddy, kalau kita perhatikan selama ini kita terlalu terframe misalnya di Cina, PKC, Partai Komunis Cina itu masih dalam bayangan kita era-era peralihan dari Mao Zedong ke Deng Xiaoping dulu. Padahal kalau saya lihat, saya perhatikan itu, ini kayak majelis permusyawaratan rakyat dalam ideal kita di UUD 45 tadi, termasuk utusan-utusan golongan daerah, walaupun bahasanya tidak itu ya, tapi mengakomodir aspirasi-aspirasi yang seiring abad informasi ini memang harus masuk di dalam konteks. Memang PKC itu payung aja. Jadi ada dinamik yang sudah tidak apa-apa kayak dulu model komite sentral, politbiro itu udah nggak lagi. Ya berarti MPR ini harus jadi lembaga tertinggi ya, tetap menjadi lembaga yang implementasi suara rakyat. Jadi manifestasi kearifan ini hikmah kebijaksanaan yang dalam bahasa itu kan bukan hanya ilmu gitu. Jadi ada missing link di situ ya. Ada semacam sesuatu yang kita akhirnya bicara demokrasi aja. Nah, itu. Semua harus dipilih, ya kan? Stem-steman. Voting. Semua di voting kan. Hasilnya kita memang legitimate, memang demokratis, tapi nggak substansial, ya kan? Ini kan itu makanya jadi saya bilang demokrasi itu harus menjadi otentik, itu harus jadi gagasan tanpa harus merubah fundamennya. Tapi itu tadi dia harus dikembalikan ke visi misi bangsa tadi yang memang pembukaan 45 daripada ini rame soal kembali gitu, tapi jadi alat politik. MPR kita kayak ada kehilangan, sesuatu yang hilang. Betul. Ketika MPR, DPR, DPD jadi sama. Nah, itu betul. Dan presiden sama. Kayaknya nggak ada lembaga yang ditakuti lagi. Iya kan? Dulu kan MPR itu menjalankan kehendak rakyat, ya kan? Tapi sekarang semua sama. Jadi orang selalu bilang, kan nggak ada lembaga tertinggi lagi. Saya pikir Indonesia harus punya model ya. Model yang kalau kita bicara visi bangsa, ada Pancasilanya sebagai payung ideologi sampai ke bawah. Harus tercermin dalam semua peraturan. Batang tubuhnya sampai kepada bahkan perda-perda itu harus mencerminkan. Betul. Kalau enggak kan repot ya Mas ya. Iya, makanya dari itu kembali ke musyawarah mufakat yang itu wadahnya memang tiada lain di MPR. Menyatunya antara yang hasil pemilihan rakyat dalam hal ini parpol atau DPR sama utusan golongan, utusan daerah yang walaupun dia bukan melalui pemilu tapi mewakili bobot keterwakilan yang memang dari daerah maupun golongan yang
terlepas itu tadi ya, kalau konteks sekarang apa cukup hanya cendekiawan, intelektual, ulama, atau ada jangan-jangan memang ada elemen lain yang juga harus dimasukkan selain yang memang berbasis kelas ya, kayak buruh, nelayan, tani gitu kan. Visi bangsa itu apa yang kalau kita selalu bicara Bung Karno Iya, tentang pemimpin visioner, iya, proklamator Republik ini, iya, pidato dia di PBB itu kan beliau bicara soal 5 prinsip iya, Pancasila itu iya, semacam jalan tengah Iya. untuk Iya. mengatasi kolonialisme dan imperialisme itu. Bagaimana supaya apa yang kita ngomong ini seperti apa yang dilakukan Pak Jokowi ke Ukraina, kayak iya, itu mengarah ke sana semua, gitu kan? iya, Jadi kita harus tunjukkan bahwa Pancasila ini hidup, iya, satu living ideology yang bisa diimplementasikan di semua, bahkan Iya. ke Indonesia aja bisa diterima di bangsa-bangsa lain di dunia. iya, Seperti halnya demokrasi bisa dipakai. Di kita dulu, sepakat walaupun kita mayoritas Islam iya, dan beragama Islam, tapi kita bisa hidup Iya. bersama. Ya kalau hal yang ada kecil mengganggu itu masalah keamanan aja saya kira. iya, Tapi yang penting besar ini tercermin nggak dalam Iya. konstitusi sampai ke bawah ini. Ya kalau kita lihat jalan berpikir Soekarno, baik dalam konteks pidato 1 Juni 45 awal yang mau bidani Indonesia merdeka maupun di PBB itu sama. Jadi Pancasila itu bukan sekedar apa ya, itu sintesa sebetulnya. Jadi di dalam benak pikir Soekarno, di antara polarisasi isme-isme global yang bertentangan itu, dia bukan muncul sebagai penengah, tapi memang ada satu yang lebih unggul, mengungguli dari itu. Iya. Jadi makanya sintesa, tesis antitesa, dia sintesa. Jadi itu memang betul living ideology dalam benak Soekarno. Nah, di dalam konteks inilah makanya menjadi penting atau dianggap menjadi bahaya memang ketika terutama negara-negara mapan yang kebetulan memang Barat ya, karena ya seperti Prancis Iya. itu. Karena kayak misalnya pemilihan presiden, Iya, dulu sejak reformasi saja, waktu Pak Harto turun saja seolah-olah campur tangan Amerika. iya. Kayaknya disuruh mundur. Hmm. Kenapa nggak kita sendiri yang mundur atau Pak Harto sendiri? Kenapa harus pakai negara luar? Iya. Pasca reformasi, presiden ke presiden seolah-olah tekanan dari Amerika. Si A Iya. yang harus jadi presiden, si B yang harus jadi presiden. Iya. Kalau kalau ikuti demokrasi Barat, ya kayaknya model itu yang dipakai. Presiden harus ditentukan negara luar, Iya. adik kuasa. Soekarno jatuh pun disinyalir ada Iya. permainan Karena nggak ngikuti model. negara Negara luar, mapan, atau iya. mungkin intelijen luar yang Iya. CIA atau Mossad atau apapun Iya. yang ikut bermain untuk merontokkan Soekarno. Nah, itu semua kan cerita, sudah menjadi cerita. Iya. Tapi ke depan ini apa masih begitu? Saya pikir kita harus bisa memilih pemimpin kita ya. Iya. Dan dari rasa penilaian kita, jangan sampai ada yang Ya, selama kesadaran itu sudah muncul akan hal-hal pengalaman pahit sejarah itu, saya kira harusnya memang bisa lahir perubahan dari kita-kita sendiri. Nah, karena kalau belajar dari Amerika Latin, ini fenomena waktu Hugo Chavez jadi presiden, Evo Morales atau apa tuh namanya, berapa juga dari Chili itu mereka bukan hanya mengkoreksi rezim-rezim sebelumnya kayak Pinochet di Chili atau ini, tapi bahkan mempelajari betul dan mengangkat ini dulu banyak yang kayak Juan Arben Guzman dari Guatemala dikudeta oleh CIA, itu jadi buku sejarah itu. Nah itu semua otomatis ada muncul kewaspadaan nasional itu muncul, yang kemudian makanya menjadi menarik. Hugo Chavez kan 2008 sempat dikudeta George Bush, tapi 2 hari dia comeback. Kenapa? Dia punya barisan, bukan sekedar relawan yang sekedar pendukung. Nah, dia punya barisan ideologis yang main di dalam ring satu, tapi juga di luar. memang dari itu saya melihat ya peran
TNI Polri ini sangat penting. Nah, Menjaga, menyikapi, kan mereka punya intelijen yang banyak iya, untuk mengawal Republik ini betul. dari sisi keamanan maupun pertahanan. Iya, Pertahanan masuknya ideologi penyusupan dari sisi cyber dan sebagainya. betul. Yang punya teknologi kan mereka. Dan saya kira TNI adalah institusi yang paling dipercaya saat ini. Iya. Ya. Nilainya sampai dalam survei-survei 93% ya. Iya, Itu artinya apa? Dan kita bisa lihat pengalaman 98, 99 mereka keluar, 2004 mereka keluar dari politik, iya, dan mereka jalankan benar. Yang kita tahu di dalam pun mungkin ada pro kontra, ada yang ingin ikut berperan dalam mengambil keputusan iya, negara, keputusan politik negara ini. Tapi pimpinan-pimpinan TNI itu tetap pegang teguh pada konstitusi. iya, Nah, jangan sampai keputusan profesional secara konstitusi ini kita implementasinya melenceng, ya kan? Artinya nggak sesuai visi. Nah, Iya. itu TNI bisa punya pemikiran analisis berbeda nanti, ya iya, kan? iya. Kalau TNI sih saya lihat pertama profesionalismenya, netralitas ininya sudah saya kira nggak perlu diragukan karena memang pada dasarnya secondong apapun untuk berpolitik di beberapa person TNI pucuk pimpinan ya tetap nalurinya itu naluri patuh ke konstitusi itu udah bawah sadar. Jadi bahkan yang sipil coba memaksa untuk berpolitik pun sering suka jengkel karena selalu perhitungan itu. Nah, Jadi TNI itu kan polisi kan iya, dibantu TNI. Itu di undang-undang kan begitu. iya, Dalam menjaga keamanan dalam negeri, polisi dibantu TNI. TNI. Saya kira itu harus dipegang teguh, ya kan? Iya. Jadi dalam proses perjalanan pemilu ke pemilu, saya kira mereka sudah menempatkan posisi yang menarik. Dan ini 2024 ini saya kira menjadi sesuatu yang paling menarik lagi. Yang penting bagaimana yang pensiunan tidak menarik-narik yang masih aktif kayak gitu-gitu tuh. Tapi ini manusia, jiwa naluri manusia juga kan. Iya. Bagaimanapun pergesekan itu pasti ada. Ya kalau soal bicara KBA, kalau dalam istilah zaman dulu keluarga besar ABRI kalau dulu kan, sekarang TNI. Jadi ya artinya yang sudah sipil tapi ya bukan hanya pensiunannya tapi keluarganya apa itu. Kalau kayak di Amerika itu kan juga walaupun dilarang ya untuk berpolitik, tapi keluarga besar, jejaring pensiunan atau apa itu, bahkan juga perwiranya juga sebagai warga boleh milih. Itu ada mazhab. Jadi kecenderungannya misalnya kalau yang dari link up TNI walaupun dia sipil tapi dari keluarga besar, Jenderal Colin Powell, kecenderungannya ke Republik, nggak mau ke Demokrat. Tapi itu kan bagian demokrasi nggak ada masalah. Tapi saya pikir tidak perlu diragukan karena Iya. sipil pun harus mampu meyakinkan keluarga besar Iya. TNI, ya kan, untuk bisa dia dipilih, ya kan. Pasti dilihat dari visi misinya. Dan biasanya kan sekarang orang suka melihat rekam jejak. Iya. Setiap orang yang mau dipilih sekarang ini, anak-anak kaum milenial generasi Z sekarang mereka buka di Google aja. Iya. Dia cek profiling ini orang ini siapa nih? Gua nggak kenal tapi oh ternyata dia begini, dia pernah begini. Ya pasti nggak dipilih atau dipilih gitu kan? Iya. Ya kalau itu sudah dinamik yang nggak inilah. Yang justru tadi kalau saya boleh sorot sedikit yang Bung Freddy sebut kemampuan intelijen TNI. Betul, memang teknologi para perwira TNI ini di 3 angkatan cukup menguasai dan bahkan dalam tingkat tertentu juga leading dari sipil. Cuman di saat era informasi yang serba melimpah ruah, informasi itu Bung Freddy, itu kelemahannya, dan ini TNI juga justru sentral nih kelemahannya dalam membaca atau membaca pikiran di balik informasi-informasi ini. Jadi contohnya aja di dalam perang Rusia Ukraina misalnya, itu sudah satelit itu kan bukan bocor lagi, itu sudah sama tahu Rusia manuver berapa armada atau berapa tank itu.
bahkan rutin kemana, tapi bisa nggak baca apa pikiran Putin dari langkah-langkah dia. Itu yang justru abai sekarang ini. Itu satu. Kedua, mempertautkan kepingan-kepingan informasi yang seakan-akan sebetulnya terpisah-pisah. Tapi sebenarnya kalau jeli itu punya kemampuan analisis, bisa membuat mosaik gambaran baru yang bisa jadi itu temuan. Atau yang sebetulnya dia tanpa disadari itu disembunyikan justru di tengah keterbukaan informasi. Nah, ini saya lihat armada-armada pasukan-pasukan pemikiran ini yang lemah di TNI, bahkan juga di Polri yang sebenarnya juga unggul dalam soal cyber, soal apa. Nah, jadi ini teknologis unggul, tapi di masalah apalagi ada pemikiran intelijen artificial intelligence, kecerdasan buatan itu oke, tapi tetap otak manusia itu kan harus dibaca. Nah, ini yang saya lihat di saat serba melimpah ruah info, you mau googling apa aja ketemu. Tapi bagaimana membaca itu, dan itu sering banyak justru misreading, itu terbukti di beberapa contoh. Ternyata ini ternyata dipikir itu manuver ternyata meleset, tindakannya bertentangan itu. Berarti memang kemampuan intelijen kita mesti diperkuat lagi dari sisi bagaimana membaca pemikiran. Baca pemikiran dari banjir. Tapi apakah orang-orang ngomong bla 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 gitu seolah apakah itu bisa kebaca dia ini mau kemana? Kalau menurut algoritma yang sekarang dominan dalam serba cyber sekarang itu bisa baca. Kalau menurut saya enggak itu. Tetap ada hal yang nggak bisa dideteksi. Ada langkah-langkah dia, langkah-langkah dia, jalannya dia, kayak orang main catur aja. Dia mau ke sini kita baca, dia mau lompat ke sini nih, ya kan? Nah, itu kelemahan di kita. Apalagi ada situasi di saat era informasi yang serba terbuka ini, apa-apa terjebak pada pengkhususan bidang. Jadi nggak bisa berpikir lintas disiplin atau lintas bidang yang mau jadi dari titik temu itu muncul ide baru atau cara pandang baru atau cara membaca hal yang eranya sudah berubah ya. Nah, itu cara berpikir, cara pandang, cara kerja udah berubah. Jadi responnya itu juga harus berubah karena Arnold Toynbee udah ngingatkan dari tahun 1920 dalam Study of History itu peradabannya akan utuh kalau dia ada kelompok kecil, nggak usah banyak, tapi bisa merespon. Menurut Anda kira-kira ini Ukraina dan Rusia ini kira-kira berujung pada Perang Dunia Ketiga di 2023 ini atau mereka akan berdamai? Kalau Perang Dunia Ketiga saya lihat tidak, tapi memang ini ada satu proses deadlock, jalan buntu ini yang sebenarnya merugikan negara berkembang sebetulnya. Makanya menarik. Kalau lama dia berperang, kita yang susah gitu ya. Susah negara, termasuk kita gitu. Nah, kayak misalnya pasokan pangan, apalagi kalau Laut Hitam memblokade dari barat maupun timur dan sebagainya. Nah, itu makanya menarik G20 itu terlepas ada banyak hal yang saya kira saya masih lihat banyak kelemahan ya. Tapi dari statement kolektif yang berapa poin itu di atasnya semua pangan itu. Dan itu menggambarkan bahwa dalam tingkat tertentu pressure kita berhasil, berarti jadi, negara berkembang. Stop perang dong gitu kan. Sebenarnya minta stop perang dong biar ini barang bisa jalan tersirat begitu, dan kedua melalui pangan ini hajatan negara berkembang loh, jangan main-main gitu. Ini masalah manusia nih. Manusia dan negara berkembang. Jangan ini padahal, dan ini paling enggak akan tersirat bahwa inti dari Rusia Ukraina ini bukan Rusia Ukraina tapi Rusia dengan NATO, antara kekuatan lama yang ingin melestarikan unipolar sama Rusia Cina yang mulai mengembangkan multipolar cooperation gitu. Oke, good. Kayaknya kita sudah bicara panjang lebar. Memang implementasi visi bangsa, kita punya visi bangsa tapi implementasinya memang benar. Masih ada kecenderungan kita mau ke kiri ke kanan, belum satu. Belum satu utuh kita mengikut pemimpin kita kemana, ke selatan atau ke utara. Ada masih ke utara, ada yang masih ke selatan. Tercermin dalam peraturan perundang-undangan. Konstitusi kita buat undang-undang, banyak undang-undang, tapi nggak bisa diimplementasikan. Atau bertentangan satu sama lain. Begitu bikin konstitusi undang-undang KUHP dan sudah berhasil, itu pun ada komplikasi. Komplikasi. Saya kira
memang benar ya, semua itu perlu apa, intelijensia kita atau kecerdasan kita membaca cepat untuk bisa apa, mengevaluasi. Dan kan memang manusia juga punya keterbatasan. Betul. Untuk bagaimana apa nama, waktu ini tolong biar putusin dulu, nanti tahun berikut lagi yang mengevaluasi kembali. Tapi bagaimana supaya implementasi itu sesuai dengan keinginan rakyat atau kebutuhan rakyat. Kemudian kita masuk ke semua itu, tatarannya adalah implementasi dalam demokrasi kita. Tadi sudah disampaikan dengan Rajit kalau demokrasi kita ini terkait dengan geopolitiknya dan semuanya. Sebenarnya kita punya warna demokrasi Indonesia. Saya demokrasi Indonesia harus demokrasi Indonesia yang berbasis Pancasila. Ada beda dengan demokrasi Barat, ya kan? Soal 3 periode, soal perpanjangan dan sebagainya, sebenarnya ini keputusan musyawarah. Atau melanjutkan pemilu dengan sesuai agenda yang ada, itu adalah keputusan yang sudah diserahkan mandatnya di wakil rakyat. Kita tunggu saja mereka ambil keputusan kayak apa. Jadi tekanan silakan ada, ya kan? Tidak boleh ditahan, tapi biarkan tekanan terus berjalan, tapi keputusan tetap ada di wakil rakyat, ya kan? Walaupun ada suara-suara dari menteri, dari DPD, MPR, partai-partai, tapi semua hari ini berjalan dengan baik. Kemudian bagaimana pengawasannya di tingkat yang dalam hal ini TNI dan Polri, kita sudah lihat, sudah terbukti mereka bagaimana netralitasnya. Walaupun ada apa gimmick-gimmick atau ada hal kecil yang mungkin mengganggu, tapi itu bisa diatasi dari pemilu ke pemilu. Campur tangan luar negeri, ada yang bilang campur tangan dari luar negeri, ada presiden kita yang ditentukan dari Amerika atau dari Barat. Saya pikir saatnya kita pastikan bahwa presiden kita terpilih berikut itu adalah presiden yang benar-benar hasil pilihan rakyat, bukan ada pesanan dari luar. Kan ada calon-calon yang bilang ini pesanan dari luar dan sebagainya. Saya kira kalau ada yang dari pesanan dari luar, sebenarnya kita stop, begitu kan? Nah, ini dari saya. Kalau Bung Rajit gimana? Iya, saya kira seperti itu. Selain dari pemimpin dari rakyat, juga demokrasi aktual, ya Pak, istilahnya demokrasi otentik bahasa saya itu, untuk dikembalikan ke relnya ini harus bertumpu pada 3 hal. Jadi kedaulatan rakyat, kesetaraan sosial. Jadi semua itu diberi ruang untuk terakomodasi dalam proses politik. Nah, yang ketiga, keadilan sosial, karena ini kaitan ke isme ideologi di salah satu 5 sila itu. Nah, ini yang saya kira kalau tadi bahasa Bung Freddy menata ulang itu dengan pedoman ini sebenarnya. Karena kalau tidak, demokrasi seolah-olah yang selama ini terbangun sadar atau tidak itu malah jadi penangkal orang-orang terbaik bangsa itu masuk ke dalam pentas gitu. Artinya sadar enggak menangkal, ibaratnya harusnya musim kemarau hujan terus gitu, atau sebaliknya gitu. Nah, itu kan sistem itu jadi ironi kalau itu demokrasi seolah-olah, dan bahkan itu menjadi bahaya ketika titik baliknya adalah kembali ke otoritarianisme. Nah, itu kita tidak ingin lah itu ya, kembali ke spot itu. Maka dari itu bagaimana demokrasi otentik itu ya memang kembali ke sila keempat, di mana ruhnya itu adalah musyawarah untuk mufakat, tapi bukan kayak di era-era menjelang Soeharto akhir, mufakat yang dimusyawarahkan itu. Jadi yang sebetulnya sudah dibikin, tapi musyawarah itu dialektika yang melahirkan ide baru, ledakan kreativitas, ledakan inovasi, yang kemudian produk-produk itu menjadi hal-hal yang mengubah keadaan lebih baik gitu. Nah, ini yang saya kira harus menjadi pedoman di dalam apa yang Bung Freddy tadi bilang, menata demokrasi ini yang selama ini masih belum sempurna. Kayaknya kita perlu merasakan musyawarah mufakat yang sesungguhnya. Nah, itu. Roh Pancasila dalam, kayaknya belum pernah deh. Sejak kemerdekaan itu kayaknya masih
berapa persen Iya. rasa musyawarah seolah yang biasa, musyawarah mufakat yang sesungguhnya itu Iya. yang belum konsensus ya. Dan kalau sudah konsensus harus tepati gitu loh. Kalau itu jadi komitmen, otomatis kan pentas setting panggung akan memunculkan orang-orang sekelas Ratulangi, sekelas Wahid Hasyim, sekelas Yamin, sekelas Soekarno, sekelas Hatta. Ya otomatis musyawarah mufakat mereka itu bermutu karena nggak mungkin debat mereka. Atau debat kusir, yang satu bilang buang angin, yang satu bilang masuk angin, nggak mungkin begitu. Oke, kita udah selesai. Iya. Dan sobat leader, nampaknya kita butuh evaluasi reformasi 98 dan semua kelembagaan atau institusi yang ada di bawahnya. Produk-produk apapun, kita harus mampu mengevaluasi ketika kita memasuki era di mana 25 tahun reformasi 98 yang akan datang. Dan saya Freddy Ndolu dan Hendrajit pamit diri. Selamat tahun baru, sukses selalu, sampai jumpa lagi.